Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, yang mana Ramadan masih menyisahkan beberapa hari ke depan, lebih kurang Ramadan menyisahkan 17 hari ke depan. Kita melihat sejarah bagaimana perjalanan Ramadan yang pernah dijalankan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana grafik neraca perkembangan Ramadan dari hari ke hari. Tentunya ibadah atau kualitas ibadah daripada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dari hari per hari di dalam bulan Ramadan senantiasa meningkat. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, peningkatan itu menjadi lebih besar ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu selayaknya dan sepatutnya kita sebagai umatnya juga mengikuti dan menjalankan apa yang pernah dijalankan dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi tercinta di bulan Ramadan, yang mana Nabi kita, yang mana kita telah mengakuinya sebagai uswatun hasanah kita. Beliau bukan orang yang mengurangi semangatnya di dalam hari per hari bulan Ramadan. Justru bertambah hari-hari di bulan Ramadan semangat beliau menunjukkan, beliau mencontohkan semangat yang luar biasa, semangat yang besar, semangat yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang pesan ini dirasa sangat dibutuhkan oleh kita semua yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan tambahan kekuatan pada pertengahan bulan Ramadan ini, karena Ramadan belum berakhir, karena Ramadan masih berjalan ke depan, dan kita membutuhkan tambahan kekuatan. Dan kekuatan itu bukan berasal dari makanan, kekuatan itu bukan berasal dari minuman, tetapi kekuatan itu berasal dari istighfar. Kekuatan itu berasal dari pengakuan dosa kita pada Allah Jalla dzikruhu. Nabi Hud alaihi salatu wassalam, beliau memesankan kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Wahai kaumku, kata Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwasannya kita sebagai manusia pun demikian, adalah manusia yang penuh dosa dan maksiat. Demi Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita hari ini termasuk bagian dari orang-orang yang sulit untuk mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, bukan karena makanan kita kurang bergizi, bukan karena kita tidak minum minuman yang enak saat berbuka dan sahur. Demi Allah, semua itu karena dosa dan maksiat yang ada di dalam tubuh kita. Itulah yang menjadi satu-satunya penghalang kenapa sampai hari ini sebagian kita tidak bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihi salatu wasalam
telah memesankan kepada kaumnya agar mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allahu Jalla dzikruhu memberikan hasil positif jika manusia mengakui dosa dan maksiatnya, jika manusia benar-benar bersungguh-sungguh bertobat dan memohon ampun pada Allah. Allah mengatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka efek positif dari tobat yang diakui oleh manusia, Allah akan berikan keberkahan dari langit, Allah akan berikan hujan dari langit yang melimpah. Kemudian yang kita butuhkan adalah lafaz berikutnya yang Allahu Jalla dzikruhu sampaikan, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, yaitu Allahu Jalla dzikruhu akan menambahkan kekuatan yang ada, ditambahkan kekuatan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil istighfar, dari hasil pengakuan dosa kita pada Allahu Jalla dzikruhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hadits qudsi, saya dan jamaah sekalian adalah orang yang hidup hari demi hari mengisi dengan dosa dan maksiat. Allah taala mengatakan, Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari, sesungguhnya kalian manusia senantiasa berbuat dosa di pagi, di siang, di sore dan di malam hari. Wa ana afiru dzunuba jami'a. Kemudian Rabb kita mengatakan dan saya mengampuni dosanya semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita butuhkan untuk bisa menjaga kekonsistenan kita di dalam beramal di tengah-tengah bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita memperbanyak istighfar, mengakui bahwasannya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan maksiat. Semoga dengan jujurnya istighfar kita, jujurnya permohonan ampun kita pada Allah, Allah semakin menambahkan kekuatan untuk kita sehingga kita bisa lebih maksimal di sisa bulan Ramadan ini. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita pun membutuhkan istighfar. Kenapa? Karena sebagian kita melafadzkan lafaz-lafaz zikir, di antaranya zikir yang berupa istighfar, akan tetapi kita tidak ingat akan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Bahkan kita sedang berzikir saja tidak ingat kepada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Bagaimana zikir itu, bagaimana istighfar itu akan berfaedah ketika lisan ini mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tetapi kepala ini, tetapi hati ini tidak menghadap kepada Allah, tidak bermunajat pada Allah. Di manakah akhlak dan etika kita saat bermuamalah dengan Rabb kita? Oleh karena itu para ulama mengatakan zikir-zikir yang kita ucapkan hari ini di antaranya adalah istighfar. Istighfar kita pun membutuhkan istighfar. Karena lisan ini beristighfar, karena lisan ini berzikir, akan tetapi hati ini tidak menghadap kepada Rabb kita. Akan tetapi kepala ini membayangkan segala sesuatu yang ada di luar sana, sehingga tidak ada faidah, sehingga sedikit sekali faidah yang didapatkan dari lafaz-lafaz zikir, dari lafaz-lafaz istighfar yang diucapkan oleh manusia. Oleh karena itu tidak bisa disalahkan istighfar, tidak bisa disalahkan lafaz zikir yang padahal Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir, mengingat Allah akan menjadi tenanglah hati-hati manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak tenang? Kenapa manusia tidak tawadhu saat mereka sudah mulai memperbanyak zikir? Karena mereka berzikir dengan lisan, tidak dengan hatinya. Karena hanya lisannya yang qomat kamit dan hatinya tidak menghadap pada Allah. Itulah sebab utama zikir-zikir kita, istighfar kita tidak berfaedah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk meyakini setiap apa yang keluar dari lisan kita dengan hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.